Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my video. Uh, di video kali ini saya akan memberikan tutorial lain tentang Cisco, yaitu tutorial tentang routing yang akan kita bahas kali ini. Nah, pertama kita akan menjelaskan tentang routing dulu. Nah, routing ini adalah pengiriman paket data dari suatu network ke network lainnya. Perangkat yang digunakan dalam routing adalah router. Router digunakan untuk best path selection dan packet forwarding. Nah, di sini ada sedikit apa ini table gitu. Di sini ada routing dan di bawah routing ada static routing, default routing, dan dynamic routing. Untuk menuju destination, router dapat dikonfigurasikan dengan dua cara, manually, memasukkan router ke table routing secara manual atau static routing, dan yang kedua ada dynamically, menggunakan protokol routing dynamic routing. Nah, untuk dynamic routing juga ada penjelasannya sedikit di sini. Di dalam dynamic routing itu ada dua macam, yaitu ada EGP atau Exterior Gateway Protocol dan ada IGP Interior Gateway Protocol. Nah, di exterior ini cuma ada path vector yang dimana nama dari si apa ya, protokolnya itu BGP, path vector itu BGP. Lalu di interior gateway protokol ada dua, ada distance vector dan link state. Untuk link state memiliki dua protokol, yaitu OSPF dan ISIS. Di distance vector ada empat, ada IGRP, EIGRP, RIP versi 1 dan RIP versi 2. Nah, dynamic routing menggunakan protokol routing dalam pembentukan table routing. Ketika topologi berubah, table routing akan ikut berubah secara otomatis. Nah, di sini juga ada penjelasan use more bandwidth daripada static routing karena route exchanging. CPU cycles are used to calculate and communicate routes, cocok untuk network skala besar. Nah, sini ada dynamic routing versus static routing. Untuk configuration complexity umumnya independen dari ukuran jaringan. Kalau buat dynamic routing, untuk static routing meningkat dengan ukuran jaringan. Topologi change secara otomatis menyesuaikan dengan perubahan topologi. Nah, kalau yang static ini administrator diperlukan intervensi. Untuk scaling, untuk yang dynamic ini cocok untuk topologi simple dan kompleks. Nah, kalau static routing ini cocok untuk topologi yang sederhana. Jadi kalau yang kompleks itu mungkin agak susah dipakai untuk yang static routing ini. Untuk security mungkin ya yang si dynamic routing ini kurang aman. Cuman bukan kurang aman sih, lebih aman static routing daripada dynamic routing gitu. Nah, untuk resource usage-nya menggunakan link, CPU, dan bandwidth. Kalau static routing tidak diperlukan sumber daya tambahan. Predict predictability di dynamic routing itu rute tergantung pada topologi saat ini atau yang digunakan itu topologinya. Nah, untuk static routing itu rute ke tujuan selalu sama gitu. Karena dia ditentuin sama kita sendiri kalau static routing itu. Dan sini ada penjelasan juga tentang IGP dan BGP. Ini tuh IGP, EGP Exterior Gateway Protocol. Internet tersusun atas banyak AS. Bayangkan internet itu seperti puzzle. Maka AS-AS adalah potongan puzzle-nya. Dan di internet ada ribuan AS atau autonomous system. Nah, autonomous system sendiri adalah kumpulan router yang berada di dalam suatu uh, authority yang sama. IGP atau Interior Gateway Protocol digunakan untuk routing dalam sebuah AS atau intra AS. IGP digunakan juga untuk jaringan internal dalam sebuah perusahaan, organisasi, atau service provider. IGP masih terbagi dua jenis, ada distance vector, sesuai namanya, ada dua karakteristik
utama dalam penentuan rutenya, distance dan vector. Distance itu jauhnya source network menuju destination berdasarkan metrik. Metrik dihitung dari hop count, cost, bandwidth, delay, dan yang lainnya. Untuk vektor, direction atau arah dari next hop router untuk menuju ke destinasi protokol jenis distance vector hanya mengetahui rute dan metrik untuk menuju destinasi tertentu. Protokol tersebut tidak mempunyai informasi tentang map jaringan atau topologi secara keseluruhan. Yang termasuk protokol routing distance vector adalah RIP versi 1, RIP versi 2, IGRP, dan EIGRP. Lalu ada link state. Protokol jenis link state mengetahui topologi jaringan secara keseluruhan dengan mengumpulkan informasi dari setiap router. Untuk jaringan dengan skala yang luas atau large network, link state didesain secara hierarchical atau dibagi menjadi area-area. Area yang harus ada pada link state adalah area 0 atau area backbone. Backbone ini area utama ya bisa dibilang. Pembagian menjadi area-area ini bertujuan mengurangi resource router dengan setiap area memiliki tabel routingnya yang berbeda dengan area yang lain, yang termasuk protokol routing list state, OSPF, dan ISIS. Exterior Gateway Protocol atau EGP digunakan untuk routing antar AS, inter AS. Satu-satunya protokol EGP adalah BGP. BGP merupakan protokol berjenis path vector. Router yang dihasilkan dari BGP memuat atribut AS path. AS path adalah urutan AS number yang dilewati suatu route untuk sampai ke destination. Oke. Uh, uh, nah, kita langsung masuk ke lab 21. Kita akan di sini kita akan melakukan static routing ya. Static routing. Di mana static routing adalah mekanisme dalam routing yang dapat kita konfigurasikan suatu network supaya dapat saling terhubung dengan network lain dengan konfigurasi secara statik atau manual. Mengkonfigurasikan static route secara manual berarti kita menentukan jalur-jalurnya secara manual. Salah satu keunggulan dari static route, ia memiliki AD atau administrative distance satu yang dia akan lebih dipilih dari routing protokol dari routing protokol routing lainnya. Jika ada perubahan, maka administrator jaringan harus melakukan setting ulang pada jaringan. Routing static merupakan pengaturan yang paling simpel dalam jaringan komputer. Untuk menggunakannya, administrator tinggal mengisi dalam tabel entry forwarding pada setiap router yang terhubung pada jaringan tersebut. Dalam melakukan static routing, kita harus mendaftarkan network tujuan kita dan gateway yang harus kita gunakan. Gateway merupakan IP tetangga router. Jadi pada intinya, dalam static routing, seorang admin jaringan harus menentukan jalurnya atau rute secara manual. Kita bahas sedikit tentang keuntungan dan kekurangan routing static ini. Yang pertama, aman dari virus. Yang kedua, aman dari ancaman hacker atau orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, cukup bagus untuk digunakan dalam jaringan skala kecil atau sederhana. Yang terakhir, jika terjadi masalah atau trouble, bisa diketahui dengan mudah. Lalu kekurangannya, konfigurasi memakan waktu, karena dia harus disetting satu-satu. Tidak cocok untuk jaringan berskala besar, karena itu pasti akan ribet dan susah. Dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Ya, masih membutuhkan manusia untuk mengubah jaringannya lagi, kalau emang ada update atau apa segala macam. Nah, di lab ini kita langsung saja praktek yang bisa kalian lihat topologinya di bawah ini nanti dengan 2 router dan 2 PC. Sebelum itu saya akan memberitahu kalian rumus static route. Nah, rumusnya seperti ini. IP route, ini komen awalnya, IP route, lalu spasi, IP network tujuan. Misalkan tujuannya 192.168 10.2 gitu kan. Itu tujuannya. Terus spasi subnet masknya. Subnet masknya itu 255.255.255.0. Lalu spasi IP
atau interface next hop atau tetangga. Ini maksudnya IP tetangga ya, IP tetangga. Oke, langsung saja kita buat. Nah, ini saya jelasin dulu mungkin ya, yang tadi mungkin kurang jelas. Nah, IP root. Jadi tadi itu pertama di sini IP root. Di sini nih IP root spasi IP network tujuan. Misal kita di router satu nih. Lalu kita pengen si PC ini bisa ngakses, bisa berhubungan atau bisa ngeping ke PC yang ini. Nah, dia kan networknya itu kan 192.168.2.0 kan. Nah, berarti di sini IP network tujuannya ya IP ini 192.168.2.0. Lalu subnet masknya /24. Jadi kita masukinnya 255.255.255.0 spasi IP interface next hop atau tetangga. Ini IP tetangga. Nah, kalau di sininya misalkan IP 12.12.1. Nah, di sini berarti 12.2 kan. Nah, yang dimasukin berarti 12.2 karena kita ngesettingnya di sini jadi tetangganya yang ini pastinya. Jadi kita masukin tetangga. Daripada bingung, langsung aja kita konfigurasiin. Buka Cisco paket tracer kalian ya. Buka Cisco paket tracer kalian, lalu tambahkan router. Saya akan menggunakan yang ini. Tambahkan dua router, kemudian tambahkan dua laptop atau PC, terserah kalian ya. Jangan lupa ditambahin kabelnya. Ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Nice. Nah, sedikit. Oke, gini aja mungkin ya. Nah, ini langsung aja kita masuk ke dalam router satu CLI. Ini kita no, enable config terminal. Sorry. Langsung kita intrafa 0/0 sampai 1 no shutdown. Nah, udah nyala. Habis itu eh, kita kasih IP dulu, FA00-nya. FA00 itu IP address 191.168.10.1 ya. Slash 24 jadi 255.255.255.0. Aduh, kenapa ada slash ini? Titik 0, lalu ini kita kasih IP-nya 12.12.1 ya. 12.12.1. Oke. Lalu kita pindah dulu ke router 2. Ini di no, enable config terminal. Kenapa ada slash-nya? Nah, udah config terminal kita, oh iya kita kasih hostname dulu. Kita kasih namanya R kanan. Nah, router kanan terus kita intr ini range ya, RA itu. 0/0 sampai 1 no shutdown. Terus intf 0/0 IP 19168.10.20.1. Oh iya, tambahin subnet masknya. Oh, oh iya, astagfirullah. Ini tambahin address. Oke, nice. Terus kita pindah ke EVA01. Hmm, masih tadi EVA01, lalu IP. IP-nya kita kasih ini dua ya. 12, 12, 12.2. Nah, kalau udah, sekarang kita lihat di sini ya. Nah, kalau udah dinyalain dan dikasih IP, kita langsung mengkonfigurasikan routing statiknya dengan cara kita masukkan. Oke, nah, oh salah, saya mencet shift. Sorry, sorry. Pantesan ya, tadi nggak keluar. Ini kita exit dulu. Oh, oh salah ini.
Wait. Ternyata dari tadi kalian salah. Ini nggak pakai RA dong. Nah, sorry. Ini 12.1, lalu yang ini juga nggak pakai RA, lalu yang ini itu 10.1. Nice. Sorry. Nah, kemudian IP root 19168 titik 10 titik 20 ya, titik 20 titik 2 titik titik 0 karena network. Lalu 255 titik 255 titik 0 spasi 12 titik 2. Nah, ini saya jelasin dulu ya. Nah, bisa kita lihat ini kan IP root, ini komennya. Lalu ini IP tujuan karena kita akan menujukan ini untuk si PC yang di sebelah kanan. Networknya itu 20, lalu ini subnet masknya dan ini IP tetangganya. Karena kita di router satu, router 2-nya itu 12.2. Jadi kita pakai IP 12.2. Kemudian kita enter. Nah, begitu juga yang di router 2. IP root 19168.10.0 255.255.255.0 terus 12 kita enter. Nah, kalau udah kita close aja ini. Seharusnya ini udah bisa ya. Lalu kita akan setting di laptopnya dulu. Kita ke desktop, IP configuration, IP address pin 4-nya 192.168.10.2. Lalu addressnya langsung default gateway-nya kita ambil ini. Copy, paste, diganti satu. Nah, gitu. Kemudian ini juga ke desktop, aduh salah. Ke desktop, IP configuration, 192, ini ganti, ini ganti. Nah, pokoknya ini ya, 22, ininya 21. Lalu kita close. Kemudian di sini kita do show IP root untuk melihat apakah sudah bekerja si static root-nya. Kita lihat di routernya, CLI do show IP root. Nah, di sini bisa lihat eh, C itu connected ya. C itu connected, L itu lokal, dan di sini ada S. Di sini ada S. S itu bukan untuk S yang lain ya. Ya S itu tandanya static. Itu berarti ini adalah routing static yang kita lakukan kepada network 20.0. Di router 1 aman, kita cek di router 2, do show IP root. Nah, di sini ada ya. Di sini juga ada, berarti aman. Nah, kalau udah dicek di situ, sekarang kita bakal coba ping. Ngepingnya kita dari PC kanan ke PC kiri. Dari sini ke terminal, oke. Eh, bentar, ping 198 titik 10 titik titik 10 20 titik 2. Ngepingnya di mana sih? Sebentar, di sini berarti ya? Ya nggak? Kita coba aja ping 198 titik 20 titik 2. Waduh, waduh, ribet. Kayaknya kita ping manual yang dari sini aja ya. Kita pencet ini buat ngeping juga, ini buat ngeplay lah. Untuk ngetes apakah bisa kita ping dari sini ke sini. Nah, successful ya. Successful. Berarti sudah berhasil kita ngeping ya. Oke. Eh ini mungkin segitu aja tutorial yang bisa saya sampaikan berserta penjelasan-penjelasannya ya. Mungkin kalau kurang paham bisa diulang lagi videonya mungkin ya. eh Segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.